Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Dwi Anggraini dari PGSD 4A dengan NPM 191600021. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari RPP yang saya buat, yaitu Satuan Pendidikan di SDN 3 Sidang Sari, kemudian yang kelas 4 semester 2, dan temanya itu meningkatkan kemampuan berbahasa lisan melalui bercerita kreatif, subtemanya bercerita. Pembelajaran kedua, alokasi waktu 1 hari. Kemudian ada kompetensi inti. Yang kompetensi inti 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk hidup ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Kemudian K4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian ada kompetensi dasar bahasa Indonesia. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, yaitu membaca cerita secara lisan dengan baik dan benar, dan melisankan dan menceritakan hasil cerita karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kemudian indikatornya membaca cerita, membuat cerita hasil pikiran secara kreatif. Kemudian saya akan membacakan manfaat metode bercerita. Beberapa manfaat metode bercerita bagi anak adalah melatih daya serap atau daya tangkap anak. Artinya anak dari usia siswa SD 7-12 tahun dapat dirangsang untuk mampu memahami isi atau ide-ide pokok dalam cerita secara keseluruhan. Yang kedua, melatih daya pikir anak untuk terlatih memahami proses cerita. Ketiga, mempelajari hubungan bagian-bagian dalam cerita termasuk hubungan-hubungan sebab akibatnya. Ketiga, melatih daya konsentrasi anak untuk memusatkan perhatian kepada keseluruhan cerita. Yang keempat, mengembangkan daya imajinasi anak. Artinya, dengan bercerita anak dapat dengan daya fantasinya dapat membayangkan atau menggambarkan suatu situasi, mengembangkan suasana hubungan yang akrab sesuai dengan tahap perkembangannya. 6. Membantu perkembangan bahasa anak dalam berkomunikasi secara efektif dan efisien sehingga proses percakapan menjadi komunikatif. Kemudian adapun fungsi daripada metode bercerita adalah melatih daya konsentrasi, melatih mengungkapkan daya pikir, menambah pengetahuan dan keterampilan anak dalam mengkomunikasikan isi gambar. Yang keempat, melatih menghubungkan isi gambar sesuai dengan imajinasi anak. Yang kelima, melatih mengungkapkan imajinasi anak. Yang keenam, melatih anak berkomunikasi secara lisan. Yang ketujuh, menambah kosakata dalam berbahasa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih bercerita. Bercerita atau mendongeng itu adalah cara untuk dilakukan untuk menyampaikan suatu cerita kepada para penyimak, baik dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, maupun suara. Teknik bercerita bisa berhasil jika pendengar maupun penangkap jalan cerita serta merasa terhibur. Selain itu, pesan moral dalam cerita juga diperoleh. Bercerita juga adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi, atau hanya sebuah dongeng yang dikemas dalam bentuk cerita yang dapat didengarkan dengan rasa yang menyenangkan. Kemudian di dalam RPP saya ada tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan membaca puisi dengan judul Penari dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan puisi tersebut. Siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Kemudian yang kedua ada
Melalui kegiatan mencari informasi tentang beberapa gerakan tari daerah, siswa dapat mengetahui dan menjelaskan tari kreasi daerah dengan rinci. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mengikuti tari daerah, siswa dapat memperhatikan gerakan tari kreasi daerah dengan percaya diri. Yang keempat, melalui kegiatan membaca teks manfaat makhluk hidup di sekitar kita dan membuat peta pikiran dari bacaan tersebut, siswa dapat menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian yang kelima, melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitar, siswa membuat laporan hasil pengamatan tentang manfaat makhluk hidup dan dengan benar. Terus ada kegiatan pembelajaran, kegiatannya itu pendahuluan, deskripsi kegiatannya itu pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ada guru mengajak siswa bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Yang keempat, menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang cita-citaku atau tentang bercerita. Kemudian guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan, dan alokasi waktunya 10 menit. Kemudian ada kegiatan inti, yaitu siswa membaca cerita yang berjudul Kisah Seorang Penari Gandrung Banyuwangi. Cerita ini digunakan oleh guru untuk memberikan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa lisan melalui cerita kreatif. Kemudian setelah siswa membaca cerita secara bersama-sama, guru meminta beberapa siswa untuk membacakan cerita tersebut yang berjudul Kisah Seorang Penari Gandrung Banyuwangi. Guru mengamati siswa membaca dengan penggunaan lisan yang baik dan benar. Kemudian setelah selesai siswa membacakan cerita tersebut, guru memberikan tugas untuk siswa membuat sebuah cerita dengan tema cita-citaku. Tugas ini bertujuan agar siswa mampu membuat karya lisan penulisan secara kreatif sesuai dengan kemampuan berpikir siswa. Kemudian jika sudah selesai, siswa diminta untuk menceritakan hasil kerja mereka. Jika waktu masih tersedia, jika waktu habis, dapat diperiksa oleh guru secara langsung. Kemudian alokasi waktunya itu ada 35 menit dikali 30 JP. Terus penutup. Kegiatan terakhir adalah penutup. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Kemudian bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil capaian materi. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Kemudian yang keempat, melakukan penilaian hasil belajar dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan. Itu alokasi waktunya 15 menit. Kemudian ada sumber dan media pembelajaran. Itu ada buku pedoman, guru tema, dan cita-citaku kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Kemudian ada buku siswa tema cita-citaku kelas 4 dan buku teks. Kemudian lampiran pertama itu saya melampirkan materi pembelajaran membaca sebuah teks dengan judul Kisah Seorang Penari Gandrung Banyuwangi. Lalu ada metode pembelajarannya, pendekatannya itu menggunakan pendekatan saintifik dan metodenya itu permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Kemudian ada kompetisi dasar bahasa Indonesia yang tujuan kegiatan penilaian mengukur kemampuan siswa agar berpikir kreatif dan mampu menceritakan sebuah cerita dengan bahasa yang benar. Yaitu kriterianya itu kelengkapan informasi sangat baik, siswa dapat menyajikan cerita lisan dengan menarik dan baik. Terus kalau yang baik itu siswa dapat menyajikan cerita lisan dengan baik. Yang cukup, siswa dapat menyajikan cerita lisan namun dengan cerita yang kurang menarik bagi pendengar. Kemudian yang
perlu pendampingan itu, siswa hanya dapat menyajikan sebuah cerita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.